Mata Fei Hong masih bangga saat melihat Xiao Yan, saat itulah aku melihat dengan jelas tanda di alis Xiao Yan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Avatar Raja Jahat yang manakah kamu? Tanda seru. Reaksi pertama Fei Hong bukanlah Xiao Yan akan menjadi tuan yang jahat. Karena fluktuasi yang memancar dari tubuh Xiao Yan tidak mungkin berasal dari Raja Jahat. Kamu, cepat kemari. Xiao Yan memandang Fei Hong dan mengerutkan kening. Dia langsung berteriak dengan marah. Kedengarannya seperti guntur itu meledak seperti guntur di telinga Fei Hong, tubuhnya gemetar terus-menerus saat menghadapi Xiao Yan. Saya merasakan rasa beribadah dan bahkan memiliki penindasan mutlak terhadapnya. Tunggu. Bagaimana kamu bisa menjadi Raja Jahat? Tidak mungkin. Tanda seru. Fei Hong meraung namun tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju Xiao Yan. Lalu dia berlutut di depan Xiao Yan dengan keras. Dan saat ini lebih dari selusin sosok di kejauhan menghajar kedua orang tadi hingga mereka berlumuran darah. Racun di tubuh kedua orang itu semakin menyebar tampaknya lebih serius daripada Xiao Yan. Keduanya dibawa ke platform oleh banyak tokoh. Sosok-sosok ini bukanlah monster, semuanya diracuni oleh kabut beracun, dikendalikan oleh Fei Hong di depanku. Setelah pria jahat dan pria kurus lainnya datang ke peron, melihat Fei Hong berlutut di depan Xiao Yan, keduanya terdiam beberapa saat. Ini, apa yang terjadi? Mereka berdua tampak marah. Melihat Xiao Yan duduk bersila lalu dia melihat ke arah Fei Hong, yang bersujud di depan Xiao Yan. Keempat orang Zonggu yang berpura-pura pusing sudah membuka mata. Ekspresi wajahnya, dengan mata terbuka lebar, dapat dengan mudah digambarkan sebagai keterkejutan. Ekspresi wajah keempat orang itu benar-benar membeku. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak mendetoksifikasi saya? Xiao Yan memandang Fei Hong dengan dingin. 8 kehancuran penguasa Xuanzong muncul di tangannya. Dengan satu kaki, dia menamparkan kepala Fei Hong, dia langsung menamparkan Fei Hong dan merangkak ke tanah. Yang terakhir memandang Xiao Yan dengan ekspresi galak. Saat ini, Xiao Yan berdiri, dia langsung menginjak kepala Fei Hong. Hanya tiruan, siapa yang memberimu keberanian untuk melihatku seperti ini? Suara Xiao Yan terdengar pelan. Suaranya yang mendominasi semakin menyebar di platform. Begitu suara itu keluar, Zonggu dan yang lainnya semakin terkejut. Reputasi Raja Jahat cukup besar, mereka tidak dapat mempercayainya. Xiao Yan, yang mengikutinya sepanjang jalan, ternyata adalah guru jahat legendaris. Fei Hong mengertakkan gigi dan ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi saya menemukan bahwa saya benar-benar tertekan sekarang, tidak bisa menolak sama sekali. Ini adalah kekuatan penekan absolut yang hanya dimiliki dewa, di ini atas klonnya. Namun kenyataannya, bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengetahuinya. Saat itulah dia melihat Fei Hong. Aku baru saja merasakan tanda Raja Jahat di alisku. Kekuatan represif yang tak terlihat berasal dari kekuatan represif semacam ini, membuat Fei Hong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Padahal Fei Hong sebenarnya telah dibawa pergi oleh Cimi, tapi tubuh ini masih milik Raja Jahat saat ini. Di antara alis Fei Hong tanda Raja Jahat yang persis sama dengan alis Xiao Yan muncul. Saat matanya berkaca-kaca, sesuatu berubah. Ada 3 orang di peron sekarang: Xiao Yan, Fei Hong dan Gou Chen. Mata ketiga orang itu semuanya tertuju pada satu saat seolah menjadi orang yang sama, tapi Xiao Yan tidak mengendalikan Fei Hong. Sebaliknya, dia memerintahkan Fei Hong untuk membuang racun dari tubuhnya. Setelah mengambil kembali kekuatan penekannya, mata Fei Hong menjadi ngeri. Saya melihatnya mengangkat tangannya, lapisan kabut hitam keluar dari tubuh Xiao Yan untuk sesaat. Xiao Yan merasa lega, kecuali diracuni oleh kabut hitam. Xiao Yan juga menemukan bahwa bisa ular di tubuhnya juga dipisahkan oleh Fei Hong. Ada kilatan cahaya samar di mata Xiao Yan. Tampaknya Fei Hong sangat pandai dalam hal racun. Itu kabar baik baginya pada saat ini. Xiao Yan juga melepaskan tiruan dari dewa asli. Lalu dia memberi perintah lagi pada Fei Hong, dan racun di tubuhnya, kata Xiao Yan, saya tidak tahu siapa dia.
Saya tidak bisa menyembuhkan racun ini. Fei Hong berkata dengan dingin, tepat setelah dia selesai berbicara Xiao Yan mengangkat tangannya dan menamparnya, siapa yang berdiskusi denganmu? Xiao Yan berkata dengan dingin. 5 sidik jari berwarna merah cerah di wajah Fei Hong. Dia sangat marah, tapi hanya menatap Xiao Yan. Sebuah bayangan hitam menderu ke arahku. Penguasa Bahuang Xuanzong terbawa oleh angin kencang dan ditampar ke arahnya lagi. Fei Hong sekarang mengerti meskipun Xiao Yan tidak akan membunuhnya, jika dia masih berani membangkang saya mungkin akan terus memukulinya. Fei Hong, yang berjuang untuk bangun, kehilangan kesabaran. Dengan patuh, racun dalam tubuh dewa asli pun dikeluarkan. Saudaraku, ini kita. Saat ini, suara Long Biao datang dari belakang Xiao Yan. Zhonggu dan 4 orang lainnya tampak marah. Mereka semua diracuni. Xiao Yan mengangguk. Fei Hong hanya bisa mengeluarkan kabut beracun dari 4 orang. Keempat orang yang melakukan detoksifikasi segera menghela nafas lega, tidak perlu bantuan Xiao Yan. Mereka berempat melepaskan diri dari ikatan benang emas. Kabel emas ini tidak terlalu kuat. Yang ampuh adalah racun yang terhirup masuk ke dalam tubuh, biarkan mereka tidak bisa mengerahkan kekuatannya selalu dalam rasa kantuk melihat keempat orang itu melakukan detoksifikasi. Xiao Yan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika Fei Hong ini nyata, dan bisa menjadi tiruannya, maka mungkin kita bisa mengatasi kelemahan tubuh fisik karena takut akan racun. Sayangnya gerbang kuno tidak sebaik sekarang. Ini adalah dunia yang sangat besar, tapi itu semua adalah keberadaan setengah nyata dan setengah ilusi. Saat ini Xiao Yan sudah merasakan banyak hal dan seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis itu sendiri. Saya pikir alam luas di dalam gerbang kuno sudah merupakan cerminan dari alam kuno keabadian dan iblis. Faktanya, seluruh dunia telah runtuh. Sumber daya terkuras dengan cepat. Ini jelas bukan hanya masalah penghalang dunia itu sendiri, bahkan mungkin saja ada yang salah dengan dunia kuno makhluk abadi dan iblis itu sendiri. Hal ini mengakibatkan hambatan-hambatan dunia menjadi hancur. Dunia kuno abadi dan iblis saat ini tidak lebih dari sebuah cermin. Kebanyakan dari mereka adalah keberadaan ilusi, ingin menyelamatkan dunia ini. Sulit, Xiao Yan bergumam dalam hatinya, memiliki penilaian baru tentang ini. Ajari aku keterampilanmu dalam mengendalikan racun. Xiao Yan memandang Fei Hong dan berkata. Fei Hong mengertakkan gigi. Matanya menunjukkan kegigihan. Jelas sekali saya ingin melawan, dan merasa tidak berdaya. Dia tidak mau menyerahkannya. Xiao Yan mengangkat tangannya, berharap bisa mengalahkannya lagi. Untuk makhluk dengan kekuatan seperti itu hanya akan sangat menyusahkan. Tidak ada ancaman terhadap kehidupan ini, hanya adegan pemukulan orang lain di platform memiliki ekspresi yang rumit, hanya Tuan yang jahat. Siapa di duniaku yang luas yang membiarkanmu menjadi begitu sombong? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Xiao Yan sangat terkejut. Perasaan krisis yang kuat ini, sama seperti saat saya memasuki tempat ini sebelumnya. Mata dari langit sama persis. Saat suara itu perlahan datang, sesosok tampak muncul begitu saja saat mengambil langkah. Bentuk tubuh berubah dari ilusi menjadi padat muncul di depan orang lain. Melihat sosok di depanku ini mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Cimi. Melihat sosok di depanku, setidaknya 7 poin mirip dengan Cia. Terutama di antara alis dan sorot mata dan wajahnya. Sekilas Xiao Yan mengenalinya.